Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel MATLAB. Video kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika, yaitu materi matematika wajib kelas 11. Materi induksi matematika ini akan saya bagi menjadi 3 video terpisah. Video pertama, kita akan menggunakan induksi matematika untuk membuktikan deret bilangan. Kemudian yang kedua, kita akan membuktikan keterbagian dengan induksi matematika. Dan video ketiga, kita akan membuktikan pertidaksamaan dengan induksi matematika. Dan ini adalah video pertama, kita akan belajar menggunakan induksi matematika untuk membuktikan deret bilangan. Nanti akan ada 4 contoh soal, silakan teman-teman simak, dan ada soal latihan di akhir video ini. Oke, sebelum kita bahas induksi matematika, silakan perhatikan di sini ada deret bilangan. Waktu SMP kalian udah pernah belajar barisan dan deret. Ada barisan dan deret aritmetika, ada barisan dan deret geometri, dan sebagainya. Nah, sekarang di kelas 11 ini kita akan belajar membuktikan kebenaran suatu rumus yang diberikan. Contohnya di sini ada deret aritmetika 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya tambah 2n tambah 2. Nah, 2n tambah 2 ini adalah rumus UN-nya, sama dengan n kuadrat tambah 3n. Nah, ini adalah rumus SN-nya. Nah, kita akan belajar membuktikan rumus ini benar nggak sih untuk setiap n bilangan asli. Ada beberapa cara untuk membuktikannya. Yang pertama bisa dengan pembuktian secara langsung, ada dengan kontradiksi, dan terakhir ada pembuktian dengan induksi matematika. Pada video ini kita akan belajar pembuktian secara induksi matematika. Dan berikut ini adalah langkah-langkah pembuktian induksi matematika. Oke, di sini ada 3 langkah induksi matematika. Yang pertama, tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Langkah yang kedua, kita asumsikan atau kita anggap Pn benar untuk n sama dengan k. Dan langkah terakhir ini akan menjadi langkah terpanjang kita. Kita akan menunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k tambah 1. Nah, di beberapa buku ini ada juga yang menyatakannya dalam 2 langkah. Jadi langkah 2 dan langkah 3 ada yang dibikin 1 langkah. Ya, tapi gak masalah karena prosesnya sama aja. Biar lebih jelas kita akan coba buktikan ini ya. Buktikan deret aritmetika di atas yang sebelah sini. 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya tambah 2n tambah 2 sama dengan n kuadrat tambah 3n secara induksi matematika. Oke, perhatikan langkah pertama. Tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Oke, kita coba langkah pertama. Kita akan mensubstitusi n sama dengan 1. Jadi teman-teman perhatikan bagian sini aja. Ganti n-nya dengan 1. Ya, untuk membuktikannya, maka ruas kiri dan ruas kanan itu kalau sama berarti terbukti benar. Kalau ternyata ruas kiri dengan ruas kanan beda, maka pernyataan tersebut salah atau rumus tersebut salah. Oke, kita ganti aja n-nya dengan 1. 2n tambah 2 berarti 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan n kuadrat tambah 3n. N-nya teman-teman ganti dengan 1 ya. Menjadi 1 kuadrat ditambah 3n berarti 3 kali 1. 2 kali 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Sama dengan 1 dikuadratkan kan 1. 3 kali 1, 3. Berarti 1 tambah 3, 4. Nah, pada langkah pertama ini benar. Ya, langkah pertama ini benar. Sekarang kita ke langkah kedua. Asumsikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k. Pada langkah kedua, kita akan membuat sebuah hipotesis. Teman-teman ganti n-nya dengan k. Ya, n sama dengan k. 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya ditambah di sini 2n tambah 2, n-nya teman-teman ganti dengan k berarti menjadi 2k ditambah 2 sama dengan n kuadrat tambah 3n. N-nya kita ganti dengan k berarti menjadi k kuadrat ditambah 3k. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke langkah terakhir ya. Kita akan membuktikan atau kita akan menunjukkan bahwa pernyataan ini benar untuk n sama dengan k tambah 1.
Oke. Caranya, teman-teman tulis aja dulu bagian sini, ya. 4 tambah 6 tambah 8 ditambah seterusnya ditambah 2K ditambah 2 ditambah. Nah, sekarang kita masukkan yang sebelah sini, ya. Kita tulis sebelah sini, tapi N-nya ganti dengan K tambah 1. 2N tambah 2 berarti 2 kali N-nya ganti dengan K tambah 1, ya. 2 kali K tambah 1 ditambah 2. Oke. Sama dengan N kuadrat tambah 3N. Lagi-lagi N-nya kita ganti dengan K tambah 1. K tambah 1 dikuadratkan, kemudian ditambah 3N. Ditambah 3, N-nya ganti dengan K tambah 1. Oke. Nah, perhatikan bagian sini. Ya, perhatikan bagian sini. 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya ditambah 2K tambah 2, itu nilainya tadi pada hipotesis, pada langkah kedua, ternyata ini sama dengan K kuadrat tambah 3K. Sama kan? 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2K tambah 2. Kan sama dengan ini kan? Jadi kita ganti aja bagian itu dengan K kuadrat ditambah 3K. Oke? Jadi ini kita ganti menjadi K kuadrat ditambah 3K. Jadi persamaan ini kita peroleh K kuadrat ditambah 3K ditambah ini, duanya kita masukkan ya, 2 kali K, 2K, 2 kali 1 plus 2, kemudian ditambah 2 sama dengan K tambah 1 kuadrat ditambah 3 kali K tambah 1. Nah, pada langkah ini kita akan membuktikan kebenarannya dengan cara menyamakan ruas kiri dan ruas kanan. Kalau ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti terbukti benar, ya. K kuadrat ditambah 3K tambah 2K itu 5K. 2 tambah 2, 4. Ruas kanannya, K tambah 1 dikuadratkan. K tambah 1 dikuadratkan berarti K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Kemudian ditambah 3 kali K. 3K, 3 kali 1 plus 3. Jadi K kuadrat ditambah 5K ditambah 4 sama dengan K kuadrat ditambah 2K tambah 3K, 5K. 1 tambah 3 plus 4. Karena ruas kiri dan ruas kanan sama, maka rumus ini, pernyataan ini adalah benar. Jadi terbukti. Jadi rumus ini adalah benar ya untuk setiap N bilangan asli. Oke, agar lebih jelas perhatikan beberapa contoh pembuktian berikut ini. Oke, perhatikan ini contoh pertama yang akan kita bahas. Buktikan bahwa jumlah N suku pertama bilangan ganjil adalah N kuadrat. Oke, kita akan menjumlahkan N suku pertama bilangan ganjil. Suku pertama bilangan ganjil itu 1 ditambah berikutnya berapa? 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah UN bilangan ganjil itu 2N min 1 ya. Sama dengan, nah di sini katanya jumlahnya adalah N kuadrat. N kuadrat. Nah, kita akan membuktikan kebenaran dari rumus ini ya. Oke, langkah pertama kita akan membuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Jadi kita substitusi N-nya 1. Ganti N-nya dengan 1 ya. 2N min 1. 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan N kuadrat. Sama dengan 1 kuadrat. 2 kali 1, 2. 2 dikurangi 1. 1 sama dengan, kalau langkah pertama benar, kita lanjut ke langkah berikutnya. Ini benar. Kita akan mengasumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K ya. Jadi teman-teman ganti N-nya dengan K. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah 2K dikurangi 1 ya. N-nya pokoknya ganti aja dengan K sama dengan N kuadrat berarti sama dengan K kuadrat. Nah, ini adalah hipotesis. Kita asumsikan ini benar. Maka kita lanjut ke langkah ketiga. Kita akan menunjukkan bahwa PN benar untuk N sama dengan K tambah 1. Oke? Nah, sekarang teman-teman tulis aja dulu bagian sini ya.
1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya tambah 2K min 1 ditambah. Nah, sekarang 2N min 1 ganti N-nya dengan K tambah 1. 2 kali K tambah 1 dikurangi 1. Tutup kurung sama dengan N kuadrat. N-nya ganti lagi dengan K tambah 1. K tambah 1 kuadrat. Nah, bagian sini ini kita ganti dengan K kuadrat. Karena 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai 2K min 1 itu kan sama aja dengan K kuadrat. Jadi ini kita ganti dengan K kuadrat. Jadi kita peroleh K kuadrat ditambah, ini kita kalikan ya, 2 kali K 2K, kemudian 2 kali 1 plus 2 ya, dikurangi 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. Ruas kiri K kuadrat ditambah 2K, 2 dikurangi 1 plus 1. Ruas kanan ini kita kuadratkan ya. K tambah 1 kuadrat. Ingat aljabar A tambah B kalau dikuadratkan itu gimana? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat kan gitu. Jadi ini juga sama, polanya seperti itu. K dikuadratkan, K kuadrat ditambah 2 kali 1 kali K, 2K ditambah 1 dikuadratkan 1. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan sama. Kalau ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti pernyataan ini benar. Ketiga langkah benar ya. Jadi rumus ini adalah benar, terbukti. Oke, sekarang kita bahas contoh kedua. Buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk N bilangan asli. Oke, langkahnya udah tahu ya. Yang pertama kita akan membuktikan atau kita akan menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Teman-teman ganti aja N-nya dengan 1. 4N dikurangi 1. 4 kali 1 dikurangi 1. Sama dengan 2N kuadrat ditambah N. 2 kali N-nya ganti dengan 1 dikuadratkan ditambah N ditambah 1. 4 kali 1, 4 dikurangi 1, 3 sama dengan 2 kali 1 dikuadratkan kan 1. 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. Ternyata ruas kiri dan kanan sama, berarti pernyataan pembuktian langkah pertama adalah benar. Sekarang ke langkah kedua, kita akan mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Teman-teman ganti N-nya dengan K. Jadi 3 tambah 9 tambah 13 tambah seterusnya tambah 4N min 1 ganti N-nya dengan K. Berarti 4K min 1 sama dengan 2N kuadrat ditambah N. Kita ganti N-nya dengan K, jadi 2K kuadrat ditambah K. Nah, ini kita asumsikan atau kita anggap ini benar. Ini kita sebut sebagai hipotesis. Sekarang kita ke langkah ketiga, kita akan menunjukkan bahwa PN benar untuk N sama dengan K tambah 1. Seperti biasa kita tulis lagi bagian sini ya. 3 tambah 9 tambah 13 ditambah seterusnya ditambah 4K min 1. Oke, ditambah lagi. Nah, sekarang bagian ini 4N min 1, cuman N-nya ganti dengan K tambah 1. Jadi 4 kali K tambah 1 dikurangi 1. Sama dengan 2N kuadrat ditambah N. N-nya ganti dengan K tambah 1. 2 kali K tambah 1 dikuadratkan ditambah N. N-nya ganti dengan K tambah 1. Oke. Nah, bagian sini kan sama dengan ini kan. Jadi bisa kita ganti bagian sini, kita ganti dengan 2K kuadrat ditambah K. Sehingga persamaan ini menjadi 2K kuadrat ditambah K ditambah 4 kali K tambah 1. 4 kali K, 4K. 4 kali 1 plus 4, kemudian dikurangi 1. Sama dengan 2K tambah 1 kuadrat ditambah K tambah 1. 2 kali
K tambah 1 dikuadratkan, itu K kuadrat tambah 2K tambah 1, kemudian ditambah K tambah 1. Oke. Ruas kirinya 2K kuadrat, K ditambah 4K itu 5K, 4 dikurangi 1 plus 3. Ini kita kalikan ya, 2 kali K kuadrat, 2K kuadrat, 2 kali 2K plus 4K, 2 kali 1 plus 2, kemudian tambah K tambah 1. Ruas kiri tetap 2K kuadrat ditambah 5K ditambah 3 sama dengan 2K kuadrat 4K ditambah K berapa? 5K, 2 ditambah 1 plus 3. Nah, perhatikan ruas kiri dan kanan kan sama. Ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Kalau ruas kiri dan kanan sama, berarti ini terbukti benar. Ya. Artinya rumus ini adalah benar. Terbukti. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk n bilangan asli. Oke, langkahnya sama. Pertama kita akan menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Oke, kita masukkan n kuadrat, berarti 1 dikuadratkan sama dengan 1/6 kali n, 1/6 kali 1, kemudian n tambah 1, 1 tambah 1 ya. Kemudian 2n tambah 1, 2 kali n yaitu 1 ditambah 1. 1 dikuadratkan 1, ini 1/6 kali 1 kali 1 tambah 1, 2 kali 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. 1 sama dengan 1/6 kali 1 kali 2 kali 3 kan 6. 1 sama dengan 1/6 kali 6, 1. Oh, ternyata langkah pertama terbukti benar. Langkah kedua, kita asumsikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K. Oke, kita ganti aja n-nya dengan K. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah n kuadrat. Kita ganti n-nya dengan K, jadi K kuadrat sama dengan 1/6 n, berarti 1/6 K ya. N tambah 1 jadi K tambah 1, kemudian 2n tambah 1 jadi 2K tambah 1. Oke, ini kita anggap benar atau ini kita jadikan sebagai hipotesis. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Kita akan membuktikan atau akan menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan K tambah 1. Oke, sekarang kita tulis dulu bagian sini ya. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah seterusnya sampai K kuadrat. Oke, kemudian ditambah n kuadrat, cuman n-nya teman-teman ganti menjadi K tambah 1. Jadi K tambah 1 kuadrat sama dengan 1/6 kali n, n-nya ganti dengan K tambah 1. Kemudian kali n tambah 1, n-nya ganti jadi K tambah 1 ditambah lagi 1. Ngerti ya? K tambah 1 di sini pengganti n, kemudian ditambah 1, kita tambahin lagi 1. Kemudian kali 2n tambah 1. 2n-nya ganti K tambah 1 lalu ditambah 1. Oke. Nah, bagian sini ini kita ganti dengan ini kan sama. Kita ganti dengan ini nih. Ya. Bagian yang saya warnai ini kita ganti jadi 1/6K kali K tambah 1 kali 2K tambah 1. Kita ganti dengan ini. Lalu ditambah K tambah 1 dikuadratkan. Sama dengan 1/6 kali K tambah 1. Bagian sini K tambah 1 ditambah 1. K tambah 2. Ini 2 kali K. 2K ya enggak? 2 kali 1, 2, lalu ditambah 1, jadi plus 3. Nah, kita hanya akan merubah bagian ruas kiri aja ya. Ruas kanan biarkan aja seperti ini.
Kita ubah ruas kiri. Di sini ada K tambah 1 kuadrat. Di sini ada K tambah 1. Saya keluarkan aja K tambah 1-nya. K tambah 1 kita keluarkan. Berarti yang sisanya adalah 1/6K. 1/6K kali 2K tambah 1 ditambah. Nah ini K tambah 1 kuadrat kan. Kita keluarkan K tambah 1 berarti masih ada K tambah 1. K tambah 1. Oke. Sama dengan 1/6 kali K tambah 1 kali K tambah 2 kali 2K tambah 3. Oke. K tambah 1. 1/6K kali 2K berarti 2/6K kuadrat. 1/6K kali 1 plus 1/6K ditambah K ditambah 1. Sama dengan 1/6 kali K tambah 1 kali K tambah 2 kali 2K tambah 3. Oke. K tambah 1. 2/6K kuadrat. Di sini 1/6K ditambah K. K ini koefisiennya kan 1. 1 itu kan sama aja dengan 6/6 kan. Jadi ini boleh teman-teman ganti 6/6K. Boleh. 1/6K tambah 6/6K berapa? 7/6K. Ditambah 1 ini kita ubah aja menjadi 6/6. Kenapa kita jadikan per 6 semuanya? Biar bisa kita keluarkan nanti. Ya. Ini biarkan 1/6. K tambah 1. K tambah 2. 2K tambah 3. Oke. K tambah 1. Ini kita keluarkan 1/6. 1/6 kita keluarkan. Berarti di sini masih ada 2K kuadrat. Ditambah 7K ditambah 6. Sama dengan 1/6. K tambah 1. K tambah 2. 2K tambah 3. Oke. Nah ini kita faktorkan ya. Ingat cara faktorin persamaan kuadrat. Untuk bentuk AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Cara faktorinnya masih ingat, kita keluarkan 1/A AX. Kita jadikan seperti ini, AX AX. Teman-teman cari dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya B, kalau dikalikan hasilnya A dan C, A kali C. Jadi bagian sini ya, ini kita tulis dulu K tambah 1. 1/6-nya saya simpan di depan aja deh. Ini kita faktorkan jadi 1/2 2K kali 2K. Gitu kan? Kita cari dua buah bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya B, di sini B-nya berapa? 7. Kalau dikalikan hasilnya A kali C. A kali C berarti 2 kali 6. Dikalikan hasilnya 12. Berapa? 3 dan 4 kan? Jadi di sini plus 4 plus 3 ya. Sama dengan 1/6 K tambah 1 K tambah 2 kemudian 2K tambah 3. Oke. Nah ini saya hapus aja ya. Kita lanjut ke 11 ini. Jadi 1/6 K tambah 1. Nah setengah ini kan bisa dikalikan ke sini kan. Setengah kali 2K jadi 1K. Kemudian setengah kali 4 plus 2. Masih 11 ini 2K plus 3. Sama dengan ruas kanannya 1/6 K tambah 1. Kemudian kali K tambah 2. Kemudian kali 2K tambah 3. Nah perhatikan ruas kiri dan kanan. Sama enggak? 1/6 kali K tambah 1 sama kan? Kali K tambah 2 kali 2K tambah 3. Nah kalau ruas kiri dan kanan sama berarti pernyataan tersebut terbukti benar ya. Jadi ini benar nih. Oke sekarang kita bahas contoh keempat. Ini contoh terakhir pada video kita kali ini. Insya Allah untuk pembuktian secara induksi matematika untuk masalah keterbagian dan pertidaksamaan akan saya bahas di video berikutnya. Buktikan bahwa jumlah n bilangan asli pertama adalah setengah n kali n tambah 1.
jumlah n bilangan asli pertama. Berarti bilangan asli itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah n. Di sini jumlahnya adalah setengah n kali n tambah 1. Setengah n kali n tambah 1. Oke. Nah, kita akan membuktikan kebenaran ini. Langkah pertama, kita akan buktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Teman-teman ganti n-nya dengan 1 ya. 1 sama dengan setengah n kali n tambah 1. Jadi setengah n-nya ganti dengan 1 kali n tambah 1. 1 tambah 1. Jadi 1 sama dengan setengah kali 1 kali 2. 1 sama dengan setengah kali 1 kali 2. 2. 1 sama dengan setengah kali 2. 1. Ternyata benar. Oke, berikutnya kita asumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Ganti n-nya dengan k. 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah k sama dengan setengah n. N-nya ganti dengan k kali k tambah 1. Oke. Langkah terakhir, kita akan membuktikan atau kita akan menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k tambah 1. Oke, jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah k tambah, nah bagian sini ganti n-nya dengan k tambah 1, k tambah 1 ditambah, kok ditambah? Sama dengan ya, sama dengan setengah n, n-nya ganti dengan k tambah 1. Jadi setengah k tambah 1 kali n tambah 1. N-nya ganti lagi jadi k tambah 1, kemudian ditambah 1. Oke. Nah, bagian sini kita ganti, kan sama dengan ini. Kita ganti dengan setengah k kali k tambah 1. Ya. Setengah k kali k tambah 1. Kemudian ditambah k tambah 1 sama dengan setengah kali k tambah 1 kali ini k tambah 1 tambah 1, 2. Oke. Nah, di sini saya akan mengeluarkan k tambah 1. K tambah 1-nya saya keluarkan. K tambah 1. Berarti yang belum kita keluarkan adalah setengah k. Setengah k ditambah, ini koefisiennya 1. Nah, bagian ini k tambah 1. K tambah 1. Setengah kita kalikan aja dengan k tambah 2. Ya, ruas kirinya kita biarkan aja. K tambah 1 setengah k tambah 1. Ruas kanannya k tambah 1 setengah kali k setengah k. Setengah kali 2 plus 1. Oke. Nah, sekarang perhatikan ruas kiri dan kanan sama. Artinya terbukti bahwa pernyataan tersebut benar atau rumus ini benar. Oke, itulah contoh terakhir. Sebagai bahan latihan, kalian bisa mencoba membuktikan kebenaran dari pernyataan berikut ini. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.